Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Salam, shalom. Biar hormat, syukur hanya kita peruntukkan kepada Tuhan, kepala dari segala sesuatu yang menjadi jaminan, pertolongan, penghiburan bagi perjalanan hidup kita sekaliannya. Saya masih mengajak jemaat Tuhan dalam setiap rangkaian ibadah kita sesuai dengan tema besar tahun ini yang sudah kita dapatkan dari Tuhan lewat firman-Nya, bahwa berjalan semakin hari semakin kuat. Ini tema yang dikutip dari Mazmur pasalnya yang ke-84, tentu saudara di ayat yang ke-8 ya. Tema ini sebenarnya ya tema yang mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita datang sama Tuhan, sasaran perjalanan hidup kita untuk ketemu dengan Tuhan, saya yakin perjalanan itu perjalanan yang luar biasa. Ya, perjalanan yang menurut kitab Ulangan disebut perjalanan atas kehendak Tuhan. Ya, sebab dalam hidup ini perjalanan atas kehendak Tuhanlah perjalanan yang pasti sukses mencapai tujuan. Ya, makanya Tuhan mengingatkan bangsa Israel dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Ternyata menurut kitab Ulangan pasal 8 itu perjalanan atas kehendak Tuhan. Dan perjalanan atas kehendak Tuhan itu ternyata di dalamnya ada didikan Tuhan. Ya, jangan sampai perjalanan atas kehendak Tuhan itu tidak dipahami oleh umat Tuhan. Harus dipahami. Kalau saudara lihat Ulangan 8 ayat 2 ya. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ayat yang kedua. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Terus di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi perjalanan atas kehendak Tuhan sebenarnya inilah perjalanan yang sangat-sangat Tuhan harapkan menjadi perjalanan umat Tuhan. Ya, saudara, di sini perjalanan atas kehendak Tuhan, Tuhan katakan ya waktunya saudara cukup panjang selama 40 tahun ini. Ya, jadi perjalanan umat Tuhan atas kehendak Tuhan itu nggak ada yang instan. Ya, perjalanan atas kehendak Tuhan itu bahkan kadang menjadi perjalanan panjang. Ya, sama dengan kita hari-hari ini, saudara. Ya, orang banyak kali berkata begini, kenapa Tuhan nggak datang aja, biar selesai semuanya. Ya. Tapi saudara, sampai hari ini sepertinya Tuhan masih mengulur waktu. Walaupun seharusnya Tuhan itu sudah harus datang. Ya. Seharusnya Tuhan itu sudah harus menjemput kita semua. Tapi sampai hari ini belum datang. Ya. Sebenarnya Alkitab memberikan jawaban kenapa Tuhan belum datang. Menurut suratan Petrus, saudara, ternyata Tuhan itu belum datang
karena dia masih menunggu lewat kesabarannya. Ya. Karena dia tidak mau ada orang yang tertinggal. Dia tidak rela kalau ada orang yang binasa. Maka kesabaran Tuhan memperpanjang kesempatan untuk menunggu orang yang mau bertobat. Orang yang mau berubah, orang yang mau dipulihkan. Masuk kembali ke dalam rencana Tuhan. Maka selama 40 tahun, ternyata tujuan Tuhan membawa umat Tuhan dalam perjalanan atas kehendak Tuhan 40 tahun lamanya, ternyata Tuhan mau mendidik. Sebab orang yang masuk dalam puncak rencana Tuhan itu harus yang betul-betul terdidik dengan baik. Hidupnya harus terbina. Ya. Seluruh hidupnya harus terbina. Maka di ayat selanjutnya ayat 3, ya. Jadi ia merendahkan hatimu, Bagaimana katanya? merendahkan hatimu. Terus Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. wah, luar biasa. Dalam perjalanan umat Tuhan, ternyata Tuhan mendidik umat Tuhan. Dan salah satu cara Tuhan mendidik umat Tuhan biar rendah hati adalah membiarkan engkau lapar. Ya. Saudara, tentu lapar itu bukan hal yang enak, saudara. Ya. Apalagi dalam perjalanan panjang. Ya, kalau mungkin cuma 1 hari laparnya mudah kita tanggung. Ya. Tapi kalau perjalanan panjang puluhan tahun, kita mengalami perjuangan soal makan, soal minum, soal pakaian dan lain-lain. Ya. Ini bukan waktu yang singkat dan bukan perjalanan yang enak, saudara. Tapi ternyata Tuhan membawa umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dan membiarkan mereka lapar agar umat Tuhan merendahkan hati. Inilah perjalanan atas kehendak Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan tema kita, perjalanan atas kehendak Tuhan, ternyata yang pertama harus punya arah yang tepat dan benar. Saya berkali-kali mengatakan tidak boleh ada yang salah arah. Arahnya harus tepat dan benar. Kita harus mengerti tujuan perjalanan kita. Dan tujuan perjalanan kita, tentu saya sudah berulang-ulang mengatakan, kita harus sampai ke puncak tempat yang disediakan Tuhan. Namanya Sion. Ya. Sion, kitab Mazmur banyak kali membahas tentang Sion. Ya. Sebab Sion adalah merupakan tempat yang dipilih oleh Tuhan menjadi tempat perhentian. Sion juga tempat yang dipilih Tuhan menjadi kota pertemuan raya. Ya. Sion juga adalah tempat puncak daripada kehadiran Tuhan. Sion juga adalah tempat pusat dari kesucian yang Tuhan inginkan dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi arahnya harus jelas. Ya.
Kalau arahnya tidak jelas, satu kali akan keliru. Ya. Kita harus menentukan ke arah mana yang Tuhan inginkan perjalanan hidup kita. Saya sudah memberikan perbedaan antara perjalanan orang menuju Sion dan perjalanan orang yang menuju ke Babel. Sama-sama perjalanan. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 7, perjalanan menuju ke Sion atau ke tanah Kanaan yang mereka pikul harus tabernakel kesaksian. Ya. Tabernakel tempatnya Tuhan. Itu alat yang harus membawa umat Tuhan masuk ke dalam tempat yang disediakan Tuhan. Petunjuk arahnya harus tabernakel, peti perjanjian, di mana bangsa Israel harus mengikutinya dari belakang. Tetapi ada yang lain, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 41. Coba ayat 41. Ayat 41. Iya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Ya, terus. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ya, terus. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ya, ini yang tersesat. Kaum Israel yang tersesat. Ya. Tuhan sudah sediakan alat yang harus dipikul menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Ternyata mereka nggak mengikuti yang benar. Ya. Mereka lebih mengikuti apa yang tidak benar. Akibatnya mereka salah arah. Kemana sasarannya? Terus? Tidak pernah. Ya. Malahan kamu mengusung kemah Molok. Kemah Molok terus. Dan bintang dewa Repan. Iya. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Terus. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan. Iya. Sampai di seberang sana Babel. Babel. Jadi semua yang salah arah, semua akan menjurus ke tempat pembuangan yang namanya Babel. Ya. Saudara, saya seringkali mengatakan Babel adalah lambang dari ibadah palsu. Ya. Babel juga lambang penyesatan. Ya. Babel juga lambang kehancuran. Babel juga lambang kesombongan hidup manusia. Ya. Maka semua yang salah arahnya, semua akan masuk ke Babel. Ya. Risikonya terlalu fatal. Masuk ke Babel akan berada pada tempat pembuangan. Sangat berbeda dengan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Ya. Mereka akan bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Mereka akan betul-betul berjumpa dengan Tuhan dalam wujud kemuliaannya yang luar biasa. Tapi Babel sangat berbeda. Kehidupan yang salah arah. Ya. Ini kehidupan yang paling mengerikan, saudara.
saya mengajar kitab Daniel, bagaimana suku Yehuda, orang Israel diangkut ke pembuangan. Dan bukan saja saudara satu golongan yang dibawa ke sana, termasuk orang-orang terbaik juga diangkut ke Babel. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya. Semua diangkut ke Babel. Walaupun mereka potensi sebagai orang percaya. Kenapa mereka diangkut ke Babel? Karena Raja Nebukadnezar menginginkan ya, supaya yang tadinya mereka itu penyembah Tuhan, supaya berubah menjadi penyembah berhala, ibadah-ibadahnya Babel. Ya. Maka saya sudah terangkan ada 3 poin yang dilakukan menurut perintah Nebukadnezar untuk mengubah kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama, mereka harus betul-betul diajar dengan tulisan dan bahasa Kasdim. Supaya apa, saudara? Supaya mereka mempunyai pengetahuan yang berhubung dengan Kasdim, yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Maka otak mereka harus dicuci dari penyembahan kepada Tuhan, dari pengetahuan yang rohani, supaya dicuci dengan pengetahuannya Babel. Kalau istilah sekarang cuci otak. Ya. Berapa banyak anak Tuhan, orang percaya, juga bisa otaknya dicuci. Yang tadinya setia, yang tadinya ikut Tuhan, yang tadinya penyembah Tuhan, yang tadinya mantap melakukan firman Tuhan. Tapi ketika dimasukkan hal-hal yang duniawi, masuk dalam pikirannya, masuk dalam hatinya, tidak tanggung-tanggung, saudaraku, 3 tahun. Kenapa? Apakah Daniel dan kawan-kawannya kurang pengetahuan? Tidak. Tapi itu adalah jerat dari Nebukadnezar. Jerat dari Raja Babel. Biar orang-orang muda kehilangan pikirannya Tuhan, kehilangan kehendak Tuhan, kehilangan maksud Tuhan dalam hidupnya. Sekarang aja coba lihat muda-mudi. Sudah banyak yang dicuci pikirannya dari kehendak Tuhan. Akhirnya berfokus kepada kehendak dunia. Bukan malah cari Tuhan, bukan mau cari kehendak Tuhan, malah cari dunia. Waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan dialihkan kepada perkara dunia. Sebenarnya di balik layar ini, setan betul-betul sedang bekerja untuk membelokkan. Dan orang-orang yang dibelokkan itu orang yang potensi.
Kalau saudara belajar Daniel pasal 1, Daniel dan kawan-kawannya itu orang-orang yang perawakannya, ya, yang kondisi jasmaninya, fisiknya itu dalam keadaan sempurna. Tapi mau dibelokkan. Ya. Itu kerajaan Babel. Kalau sekarang setan, saudara. Ya. Maka yang potensi-potensi sekarang pun, orang muda yang potensinya banyak, yang memiliki kemampuan, yang memiliki pengetahuan, yang fisiknya masih sehat, mau dibelokkan sama setan. Ya. Kalau yang udah bego-bego nggak perlu dibelokkan, memang udah bego itu. Orang dunia pun nggak bisa menggunakannya. Tapi coba yang potensi-potensi. Setan berusaha membelokkannya. Ya. Termasuk orang-orang yang punya skill. Ya. Punya harta. Setan berusaha membelokkannya biar jangan sampai bisa digunakan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara masih berdiri atas kebenaran, hidup saudara bisa untuk Tuhan, hidup saudara masih bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, hidup saudara masih melayani lewat tenaga, melayani lewat harta, melayani lewat waktu, itu anugerah. Sehat aja anugerah, hidup aja anugerah. Coba udah sakit-sakitan terus. Ini perjuangan loh. Ya, pergumulan. Ya. Saudara dan saya sehat hari ini, masih hidup itu anugerah. Apalagi sekarang umur manusia sangat-sangat begitu singkat. Begitu cepat berlalu. Kalau bukan karena Tuhan, hari-hari ini tanpa Tuhan, apa yang bisa kita perbuat? Jadi tidak heran, saudara, untuk membawa umat Tuhan ke pembuangan, maka alat yang paling bisa menyesatkan adalah berhala. Kamu mengusung kemah Molok, patung dewa Repan dan lain-lain, membawa kamu ke seberang sana Babel. Penyesatan yang paling kuat adalah salah arah. Kenapa salah arah? Karena mengikuti penyesatan. Tapi bangsa Israel, ayat 44, coba terus saya 44. Ayat 44. Ya. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Itulah tabernakel. Terus seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Terus kemah itu diterima nenek moyang kita, ya, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Iya. Jadi tabernakel yang dibangun oleh Musa itu bergerak untuk membawa umat Tuhan masuk ke tanah ini, tanah Kanaan. Jadi semua yang mengikuti tabernakel, semua yang mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, pasti semua masuk tanah Kanaan. Tidak akan salah arah.
dan orang-orang yang tidak salah arah 100% pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Oleh sebab itu Alkitab memberikan dua perbandingan. Kalau perjalanan kita makin hari makin kuat, modal pertama jangan salah arah. Yang kita butuhkan hari-hari ini, petunjuk Tuhan yang benar. Itulah firman Tuhan yang bisa membawa saudara ke tempat yang tepat dan benar. Ini yang kita butuhkan hari ini. Kunci untuk hidup saudara sampai kepada tujuan. Saya seringkali mengatakan tujuan Tuhan untuk hidup kita bukan langsung masuk surga, enggak. Dalam perjalanan hidup ini sebelum kita ke surga, ada banyak hal yang perlu kita menangkan. Bukan bin salah bintang langsung ke surga, enggak. Tapi masih banyak hal-hal pergumulan-pergumulan yang kita akan lewati dalam perjalanan ini sebelum kita masuk ke surga. Saya dan saudara harus menjadi orang yang diberkati sebelum Anda ke surga. Kenapa perlu kita diberkati? Supaya dalam perjalanan kita menuju ke surga, kita betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Maka bangsa Israel sebelum mereka masuk Kanaan, mereka harus diberkati. Waktu mereka keluar dari Mesir, langsung diberkati.